Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang pinter-pinter, gagah-gagah, cantik-cantik. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Gimana? Tadi kemarin sudah mempersiapkan ulangan harian satunya, remedialnya sudah bisa? Ya mudah-mudahan ibu berharap remedial yang telah kalian lakukan mendapatkan nilai yang baik. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan ke pelajaran kedua atau KD kedua, yaitu tentang pidato, yaitu mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato. Nah, yang akan kita pelajari adalah pertama, memahami pidato persuasif. Kedua, informasi dalam pidato persuasif. Ketiga, simpulan isi pidato persuasif. Keempat, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan terakhir, menyusun pidato persuasif. Selain itu juga untuk mendukung nilai, kalian akan ibu suruh untuk berpidato. Nah, karena kita belum masuk ke kelas, maka mungkin nanti kalian buat dalam bentuk video. Baik, kita lanjutkan. Apa sih pemahaman tentang pidato persuasif? Nah, sebelum kepada pemahaman pidato persuasif, ibu pengen tahu kira-kira pidato yang sering kalian dengar sehari-hari, pada saat apa kalian mendengarkan pidato? Terutama nih yang kaum muslim, yang laki-laki. Ayo, pidato apa yang sering kamu dengar? Iya, benar, khotbah. Nah, khotbah adalah bagian dari pidato. Nah, yang buat yang beragama Kristen, biasanya kalian suka ke gereja. Nah, di gereja di situ biasanya pendeta atau pastor juga melakukan pidato. Nah, selain itu, yang sehari-hari sering kita dengar pidato persuasif. Ayo, siapa yang tahu? Kapan kamu sering mendengar pidato persuasif? Ada yang tahu? Masa sekian banyak siswa nggak ada yang tahu? Ya betul. Saat upacara bendera. Nah, saat upacara bendera hari Senin, biasanya pembina upacara memberikan wejangan. Nah, saat pembina upacara memberikan wejangan, di situ adalah pembina upacara melakukan pidato. Nah, pidatonya itu adalah pidato persuasif. Apa itu persuasif? Nah, pidato persuasif adalah pidato yang meyakinkan pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan oleh narasumber, oleh narator. Jadi misalnya kepala sekolah berpidato di sini tentang tata tertib siswa, maka persuasifnya adalah membujuk atau mengajak siswa untuk melaksanakan tata tertib sekolah. Oke, paham maksudnya dengan pidato persuasif? Nah, pengertian pidato persuasif adalah bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Nah, argumen-argumen ini, alasan-alasan ini harus disesuaikan dengan buktinya, dengan fakta-faktanya, sehingga si pendengar itu percaya dan mau mengikuti keinginan dari si orator atau pembicara. Nah, tujuan pidato pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Kedua, meyakinkan pendengar. Ketiga, menghibur. Dan keempat, menggerakkan pendengar. Nah, yang menghibur, misalnya di sini tujuan pidatonya walaupun bersifat persuasif, memberikan janji, anak-anak yang berhasil mendapat nilai 100, Bapak akan memberikan hadiah. Nah, itu kan merupakan hiburan. Juga menggerakkan pendengar, artinya dengan kamu mendengarkan pidato, akhirnya kamu tergerak bersama-sama melakukan sesuatu.
Nah, itulah yang dimaksud dengan pidato persuasif. Struktur kebahasaan dari pidato. Struktur dan kebahasaan pidato. Yang akan kita ulas strukturnya dulu ya. Apa sih struktur pidato? Nah, pertama pembuka. Kedua isi, ketiga penutup. Nah, pembuka pada struktur pidato adalah pertama salam, kedua sapaan, ketiga ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan keempat tujuan pidato. Misalnya begini, pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam pembuka. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati staf, wakil dan staf, dan yang saya cintai siswa-siswa semua. Terima kasih kalian hari ini tidak terlambat. Nah, itu merupakan ucapan syukur dan ucapan terima kasih. Hari ini Ibu akan memberikan wejangan dengan tema tata tertib sekolah. Nah, itu adalah tujuan pidato. Kedua, isi pidato. Nah, isi pidato di sini memaparkan materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Nah, isi pidato persuasif ini ada 3 hal. Pertama adalah eksposisi, kedua argumentasi, dan ketiganya persuasi. Maksudnya apa? Yang eksposisi adalah di sini kita memaparkan, menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pidato, dengan topik pidato. Misalnya apa permasalahannya. Nah, ini kita uraikan, kita paparkan. Anak-anak, hari ini kita sudah tahu bahwa beberapa penyakit sudah mulai merebak di sekitar kita. Di antaranya DB. Apakah DB itu? DB adalah bla 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 bla. Nah, itu merupakan eksposisi, memaparkan tentang penyakit DB. Kemudian setelah memaparkan, kemudian diberikan argumentasi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membersihkan bak mandi. Karena dengan bak mandi bla 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 bla. Nah, itu merupakan argumentasi. Nah, kemudian terakhir persuasi. Persuasi ini mengajak. Jadi, untuk menghindari DBD, kita harus ingat 3M. Apa itu 3M? Nah, kalian rinci 3M. Nah, itu merupakan persuasinya. Mengajak kita untuk melakukan seperti yang diinginkan oleh si pembicara. Terakhir, penutup. Nah, pada penutup akhir pidato ini diberikan kesimpulan dari isi pidato. Dari kesimpulan kemudian adanya ajakan, mengajak, memberikan saran. Setelah memberikan saran, kemudian ucapan terima kasih, juga permohonan maaf, ditutup oleh salam penutup. Nah, itu adalah struktur pidato persuasif. Dari pembuka, isi pidato, penutup. Nah, ini Ibu gambarkan seperti ini. Nah, pertama isi pidato didahului oleh pendahuluan. Nah, pendahuluannya berupa eksposisi. Apa eksposisi? Yaitu memaparkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin berbicara tentang penyakit DBD, maka kita paparkan apa itu DBD. Kita ingin memaparkan tentang penyakit corona, maka kita paparkan apa itu penyakit corona, bagaimana corona itu menyebar, bagaimana mengatasi penyakit corona dan sebagainya. Itu merupakan bagian pendahuluan. Nah, setelah itu pada tahap argumentasi. Argumentasi ini adalah alasan-alasan yang kita berikan sehingga orang lain percaya. Oh iya, kita harus pakai masker karena gini. Oh iya, kita harus pakai cuci tangan
karena dengan cuci tangan akan bla 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 bla. Nah, itu argumentasi kita. Terakhir adalah penguatan dengan persuasi. Persuasi ini adalah membujuk atau mengajak, ayo kita jaga kesehatan dengan cara protokol kesehatan misalnya. Ayo kita jaga kesehatan kita dari DBD dengan cara 3M. Nah, itu merupakan persuasi. Oke. Nah, itu adalah struktur isi pidato. Jadi isi pidatonya itu ada eksposisi, ada argumentasi, dan ada persuasi. Sedangkan penutup, ingat kesimpulan. Setelah kesimpulan, kita memberikan saran, kita memberikan ajakan. Kita juga tidak lupa mengucapkan permohon maaf dan terima kasih. Nah, contohnya misalnya begini. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa DBD harus kita upayakan, kita cegah, jangan sampai kita mengobati. Mari kita jaga bersama-sama tempat kita dengan cara 3M, dengan melakukan membersihkan, juga mencegah, membuang hal-hal yang membuat nyamuk bersarang di tempat tersebut. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf andai kata saya ada perkataan saya yang salah, dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan penutup pidato. Oke, jelas? Nah, untuk kebahasan pidato ini akan Ibu ulas Rabu depan ya, tentang kebahasaan. Untuk selanjutnya kita lihat contoh pidato yang dilakukan oleh Abiyat. Ya, kita saksikan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Nah, ini tim penguji adalah ujian praktek bahasa pidato. Indonesia Bagian serta teman-temanku sekalian yang berisi berbahagia. sapa, salam, Pertama-tama, marilah ucapan syukur, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Kemudian Allah juga Subhanahu wa tujuan Ta'ala atau topik yang telah dalam begitu pidato. banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun Syukur sampai kepada saat Tuhan. ini. Sholawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan Setelah pada junjungan kita, tauladan kita, dengan Nabi sini Muhammad. bagian Untuk isi. informatika ini, Nah, kita dituntut untuk bagian isi di mengikuti sini dia setiap memaparkan. perkembangan teknologi tersebut Memaparkan apa dari itu yang masa ke dimaksud masa dengan, yang terus-menerus informatika. mengalami perkembangan dan peningkatan secara cepat. Kita juga dituntut dan diharapkan Dia mampu memaparkan memanfaatkan apa perkembangan teknologi tujuan tersebut dari, untuk melakukan mempelajari hal-hal internet. positif dalam kehidupan kita. Kemudian Sebagai di akhir, cara untuk membangun dan mengembangkan karakter pada diri kita. di situ Dengan dia cara memberikan kita mampu argumentasi. menguasai teknologi informasi dan teknologi-teknologi lainnya, Itu merupakan sehingga argumentasi kita dari mampu Abiyat. menjadi bagian atau unsur-unsur dari pengembangan dan pembangunan karakter bangsa kita ini, Alasan-alasan agar bangsa mengapa dia, Indonesia mampu menjadi mempelajari negara berkembang komputer yang karena bisa berdiri akan sejajar membentuk karakter dengan bangsa. negara-negara maju lainnya, dan bukan lagi hanya sebagai pemakai, penonton, ataupun penikmat Nah, yang itu semakin merupakan lama argumentasi semakin kita dari dikuasai Abiyat. oleh mereka. Teknologi harus menjadi suatu hal yang memberikan banyak manfaat, bukan memberikan banyak akibat pada diri kita. Nah, itu argumentasi. Mari kita jadikan teknologi berada di dalam merupakan genggaman tangan ajakan kita, atau saran, bukan di hati dan persuasi. pikiran kita. Persuasi yang Jadikan diri disampaikan kita oleh yang memimpin, Abiyat. bukan yang dipimpin. Jadikan bangsa ini yang Jadikan bangsa menguasai, ini bukan yang merupakan dikuasai. persuasi, Demikian mengajak. sedikit pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata Minta yang maaf. belum berkenan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapan Wabillahi terima kasih taufiq wal dan hidayah. salam Wal afu minkum. penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menyaksikan contoh pidato yang disampaikan oleh Abiyat tentang peranan
teknologi informasi bagi untuk membentuk karakter bangsa. Nah itu di situ Abiyat memberikan memaparkan apa itu teknologi informasi. Nah setelah itu dia pun memaparkan alasan-alasan. Setelah terakhir pada bagian isi dia mengajak kepada pembaca, kepada pendengarnya. Nah yang terakhir Abiyat mengajak pembaca atau pendengar. Nah ini persuasinya, mengajak atau memberikan saran kepada pendengar atau pembaca supaya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Abiyat, yaitu mempelajari informatika untuk membentuk kepribadian bangsa. Nah terakhir dalam penutup pidato, Abiyat memberikan kesimpulan, kemudian juga memberikan permohonan maaf, kemudian ucapan terima kasih, dan terakhir penutup salam penutup. Dia menyampaikan salam penutup. Nah itu pidato yang disampaikan oleh Abiyat. Nah, kemudian Ibu akan ke berikutnya tentang tugas pidato. Kalian bisa kan seperti Abiyat berpidato? Anak-anak, untuk berpidato memang tidak semua orang bisa langsung. Ada yang harus menulis naskah dulu, karena pidato itu macam-macam. Ada yang membaca pidato, khusus membaca, seperti halnya kita pernah punya presiden yang hebat dalam membaca pidato. Sampai 6 jam dia sanggup, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Nah, tapi juga dulu kita punya presiden yang hebat juga dalam pidato itu tanpa teks, impromptu, langsung, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia. Itu dia tanpa teks sama sekali. Tapi ada juga presiden kita yang dalam pidato pakai teks bagus, langsung juga bagus. Misalnya Bapak SBY. Nah, itu beliau juga hebat dalam berpidato, tanpa teks bisa, dengan teks juga hebat. Nah, kalian dalam hal ini mungkin tidak harus langsung berpidato. Kalian harus supaya lancar, maka kalian membuat naskahnya dulu. Maka tugas kalian yang pertama adalah menulis naskah pidato. Nah, untuk menulis naskah pidato ini yang kalian harus tentukan pertama adalah temanya. Apa tema yang akan kalian tulis? Nah, ini Ibu akan bebaskan. Kalian boleh menulis apa saja, bebas temanya. Boleh tentang lingkungan, boleh tentang kesehatan, boleh tentang pemuda, apa saja, terserah kamu. Asal, Ibu minta itu original, hasil karya kamu sendiri. Misalnya kamu lihat-lihat sedikit lah di internet, ya nggak apa-apa. Tapi tidak boleh semua kamu ambil copy paste langsung jadi karya kamu. Dan kamu perlu ketahui, aplikasi di HP Ibu bisa mendeteksi kebohongan, pencurian ide, atau disebut juga plagiarisme. Nah kalau kalian menipu diri kamu sendiri, menipu ibu akan langsung tahu. Ya, jadi jangan sekali-kali kamu memplagiat atau mencuri karya orang lain. Ibu minta hasil ide kamu sendiri, tapi kamu ambil dari internet. Istilahnya temanya boleh isi-isi secara langsung, sebagai bayangan boleh, tapi semua dikembangkan oleh kamu sendiri ya. Oke, itu tugas pertama, menulis pidato. Ingat, dalam menulis pidato pertama ditulis judulnya, baru kemudian buat pendahuluan berisi sapa, salam, atau dibalik boleh, salam, sapa, ucapan syukur, kemudian tujuan, terus terakhir adalah topik pada pendahuluan. Kedua, isinya berupa persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Pertama eksposisi, kedua argumentasi, ketiga
persuasi. Kemudian penutup kesimpulan, ajakan, saran, ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan terakhir salam penutup. Nah, itu yang kamu tulis. Setelah kamu tulis, boleh diketik, boleh tulis tangan, tapi yang bagus sih diketik ya. Kemudian kalian kirim ke Google Classroom seperti biasa biar Ibu mudah mengoreksinya. Oke. Nah, untuk pengiriman naskah pidato ini Ibu beri waktu seminggu. Besok kan tanggal 10 hari Senin. Hari Senin tanggal 10. Senin depan tanggal 17 kalian mungkin libur, kita hanya upacara. Maka untuk pengumpulan deadline-nya tanggal 20 hari Rabu. Naskah sudah masuk. Setelah selesai menulis naskah, maka Ibu minta kalian menulis teks pidato. Kalian merekam isi pidato kalian. Kalian merekam, membuat pidato. Nah, Ibu akan memberi nilai untuk kegiatan lisan, yaitu menyampaikan isi pidato. Oke, jelas anak-anak? Baik, kalau sudah jelas, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Dan untuk kebahasaan Rabu besok kita bahas. Sebelumnya, kalau ada pertanyaan dari kalian bisa sampaikan melalui WA. Kapan saja boleh kalian tanyakan, apa saja silakan ditanyakan. Insya Allah yang Ibu bisa jawab, Ibu akan bantu jawab. Demikian pelajaran kita kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.